Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Penerapan Algoritma K-means dalam Karakterisasi Penjualan Laptop. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Lutfiana dengan NIM akhir 035 dan rekan saya. Muhammad Dias Mulyansah dengan NIM akhir 114. Latar belakang. Dalam industri penjualan laptop, analisis data menjadi penting untuk dalam industri penjualan laptop, analisis data menjadi penting untuk mengidentifikasi pola dan tren penjualan. Algoritma K-means adalah metode yang umum digunakan untuk klasterisasi data berdasarkan karakteristik berupa penerapan dalam penjualan laptop, memungkinkan bisnis mengelompokkan penjualan berdasarkan atribut seperti merek, harga, dan preferensi konsumen. Hal ini membantu bisnis memahami segmen pasar yang berbeda dan perilaku konsumen. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi telah membawa perkembangan pesat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Penerapan teknologi informasi di perguruan tinggi menghasilkan berlimpahnya data mahasiswa, baik dari historis maupun proses penerimaan mahasiswa baru. Data ini memerlukan pengolahan yang efisien agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi universitas. Tujuan yang pertama, segmentasi pelanggan. Algoritma K-means memungkinkan penjualan laptop untuk mengelompokkan pelanggan berdasar preferensi dan kebiasaan mereka. Misalnya, dapat ditemukan segmen pelanggan yang lebih mementingkan harga rendah, sedangkan segmen lain lebih tertarik pada spesifikasi teknis yang tinggi. Yang kedua, analisis persaingan. Dengan menggunakan algoritma K-means, bisnis dapat menganalisis dan membandingkan penjualan laptop mereka dengan pesaing. Klasterisasi dapat membantu mengungkap tren yang muncul dalam pasar, seperti merek laptop yang paling populer atau preferensi konsumen terhadap harga tertentu. Pengelompokan produk. Algoritma K-means memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan produk laptop berdasarkan fitur dan spesifikasi yang serupa. Ini dapat membantu dalam penyusun portofolio produk yang lebih baik, memungkinkan bisnis untuk menawarkan pilihan yang lebih luas kepada konsumen. Prediksi permintaan dengan menganalisis data historis menggunakan di algoritma K-means, bisnis dapat memprediksi permintaan laptop di masa depan. Kemudian ada batasan. Yang pertama, fokus pada penerapan data mining. Jurnal ini akan memusatkan perhatian pada penggunaan teknik data mining untuk menganalisis dan mengolah data klasterisasi penggunaan laptop. Yang kedua, penggunaan algoritma K-means clustering. Jurnal ini akan menggunakan algoritma K-means clustering sebagai metode utama untuk mengelompokkan data penjualan laptop. Yang ketiga, lingkup penelitian pada penjualan laptop. Penelitian ini akan membatasi lingkupnya pada klaterifikasi penjualan laptop. Data yang dikumpulkan dan dianalisa akan berkaitan dengan informasi penjualan. Yang keempat,
tidak akan mencantum implementasi atau evaluasi metode lain. Jurnal ini akan fokus pada penerapan algoritma K-means, clustering, dan tidak akan membahas atau membandingkan dengan metode data mining lainnya. Studi kasus. Sebuah perusahaan penjualan laptop yang bernama Texon menggunakan algoritma K-means untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka dengan memahami perilaku konsumen dan mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda. Langkah-langkah yang diambil meliputi pengumpulan data penjualan laptop, pemrosesan data untuk persiapan, menentukan jumlah klaster optimal, penerapan algoritma K-means, interpretasi hasil klasterisasi, pengembangan strategi pemasaran yang disesuaikan, evaluasi dan pembaruan. Textone mulai dengan mengumpulkan data penjualan laptop mereka, termasuk informasi tentang merek, harga, spesifikasi teknis, dan volume penjualan. Data mining. Data mining adalah proses menganalisa data dari perspektif yang berbeda dan menyimpulkannya menjadi informasi-informasi penting yang dapat dipakai untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya pengeluaran, atau bahkan keduanya. Secara teknis, data mining dapat disebut sebagai proses untuk menemukan korelasi atau pada dari ratusan atau ribuan file dari sebuah relational database yang besar. Data mining dan knowledge discovery in database atau KDD seringkali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses pengalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya, kedua istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain, dan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan algoritma. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana algoritma K-means dapat diterapkan dalam konteks penjualan laptop. Yang pertama, pemilihan data. Lalu, yang kedua, menentukan jumlah klaster. Yang ketiga, inisialisasi pusat klaster. Yang keempat, perhitungan jarak. Yang kelima, pembaruan pusat klaster. Yang keenam, iterasi. Lalu yang terakhir adalah hasil. Berikutnya adalah speed doc core. Program di atas saya menggunakan tool bantuan yaitu Orange. Orange adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk analisis data dan visualisasi. Ini menyediakan antar grafis yang intuitif dan fleksibel yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas analisis data tanpa harus menulis kode. Orange memiliki fitur-fitur yang kuat untuk mengeksplorasi data, klasterisasi, klasifikasi, regresi, visualisasi, dan pemodelan prediktif. Lalu berikutnya adalah saya menggunakan RapidMiner. RapidMiner yaitu sebuah perangkat lunak, analitik, prediktif, dan data mining yang dapat digunakan untuk mengenali wawasan dan pengetahuan dari data. Perangkat lunak ini menyediakan lingkungan visual yang intuitif untuk merancang,
Mengimplementasikan dan mengevaluasi algoritma data mining. Berikutnya yaitu hasil Orange. Dalam hasil running cluster Kemis menggunakan tool Orange dengan atribut RAM atau match score sebagai sumbu X dan produsennya menggunakan manual factory sebagai sumbu Y serta klasterifikasi berdasarkan harga atau range menggunakan dataset laptop dari Kaggle. Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pola penjualan laptop berdasarkan atribut tersebut melalui algoritma Kemin. Dataset laptop dibagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki klasterisasi serupa dalam hal harga. Setiap kelompok mewakili segmen laptop dengan rentang harga tertentu. Dalam analisis ini, kita dapat memastikan bagaimana RAM atribut memperhatikan bagaimana atribut RAM dan produsen berperan dalam membentuk pola karakterisasi harga laptop. Dalam hasil klasterisasi kita dapat maaf barusan ada gangguan sinyal. Nah, selanjutnya yaitu Ya, bisa dilanjut lagi. baik, saya lanjut. Berikutnya adalah hasil rapid miner. Dalam kelas hasil running cluster K-means, hasil K-means menggunakan tool rapid miner dengan atribut RAM atau mat score sebagai sumbu X dan produsen mat factor sebagai sumbu Y serta klasterisasi berdasarkan harga range menggunakan dataset laptop dari Kaggle, kita dapat menggambarkan pola klasterisasi penjualan laptop berdasarkan atribut tersebut. Dalam analisis ini, tujuan utama kita adalah untuk memahami hubungan antara RAM, produsen, dan harga laptop. Dengan menerapkan algoritma Kemin, kita dapat mengidentifikasikan kelompok-kelompok laptop dengan karakteristik serupa. Dalam hal harga, hasil klasterisasi akan membagi laptop ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan harga. Setiap kelompok akan memiliki klaster yang berbeda dalam hal RAM dan produsen. Misalnya, klasterasi tertentu memungkinkan memiliki laptop dengan RAM yang tinggi dan diproduksi oleh produsen tertentu, sedangkan klaster lain memungkinkan memiliki laptop dengan RAM yang rendah dan diproduksi oleh produsen yang berbeda. Dengan memeriksa distribusi laptop dalam setiap klaster, Anda dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang preferensi pelanggan dan tren pasar. Lalu di sini saya akan memperlihatkan hasil yang menggunakan Orange dan Rapid Miner. Yang pertama di sini ada yang menggunakan Orange, yaitu di sini ada file, data, dat, data tabel, Kemin, select row, lalu star plot. Di sini
Saya menggunakan X-nya menggunakan RAM, lalu Y-nya menggunakan manufaktur, dan untuk pencariannya saya menggunakan range atau harga. Lalu saya akan menempatkan yang menggunakan Rapid Miner. Di sini ada Read Laptop Train, ada Replace Miss Values, ada Clustering 2, ada Replace Fish Missing Values juga. Lalu yang terakhir ada Clustering. Lalu jika dijalankan akan muncul seperti ini. Untuk yang dipakai sama seperti yang di orange itu, sumbu X-nya RAM, sumbu Y-nya yaitu manufacturer untuk berdasarkan harga atau price. Lalu kesimpulan. Lalu berikutnya ada penerapan algoritma K-means. Dalam klasterisasi penjualan laptop membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama adalah segmentasi pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, penentuan strategi pemasaran yang tepat. Yang ketiga, pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam keseluruhan, penerapan algoritma Keming dalam klasterisasi penjualan laptop memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang segmen pelanggan, strategi pemasaran yang disesuaikan, dan wawasan pasar yang mendalam, perusahaan dapat meningkatkan kinerja penjualan mereka, mengoptimalkan keuntungan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri penjualan laptop. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.